teknologi di jalan raya. Teknologinya bagus, kan angka kecelakaan atau kemalangan yang terjadi. Tapi di Malaysia uniknya ini adalah depan itu semacam kayak suka-suka gitu, kayak cuma sekedar tulisan ditulis di depan lampunya itu di depan. Pergi ke kedai makan laksa, laksanya buatan Cik Samija. Apa kabar kawan-kawan semua? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jumpa lagi dengan saya Mr. Bas. Baik kawan-kawan, kali ini saya akan bercerita tentang keunikan atau keunikan yang ada di Malaysia yang tidak ada di Indonesia. Oke, Jap. Mungkin ada ya, tapi mungkin di sebagian kecil kawasan di seluruh Indonesia, tidak di sebagian besar mungkin. Tapi untuk saat ini, apa yang mau saya ceritakan tentang keunikan di Malaysia ini, sejauh ini saya belum tahu dan belum mendapatkan informasi bahwa di Indonesia juga ada. Kalaupun ada, tolong nanti kawan-kawan yang tahu, kawan-kawan yang nonton ini dari Indonesia, kalau ada tolong dikoreksi perkataan saya, ditulis di kolom komentar ya. Hal unik apa ya, kalau kita bicara Malaysia ini memang tidak ada habisnya guys. Memang negaranya ini memang harus diakui ya, selain negara yang bersih, Malaysia ini juga negara yang tertib, negara yang boleh dikatakan apa ya, berkembangnya lebih pesat. Keunikan apa yang akan saya bahas pada kali ini? Oke, yang pertama adalah teknologi di jalan raya guys. Untuk lalu lintas di jalan raya di Malaysia ini menurut saya teknologinya bagus untuk menekan angka kecelakaan atau kemalangan yang terjadi di jalan raya, yang risikonya adalah nyawa ya, kematian. Salah satunya adalah dengan memasang kamera di jalan raya, yang dimana jalan raya itu berpotensi atau sering terjadinya kemalangan atau kecelakaan. Dan disitulah kamera di sepanjang jalan itu akan dipasang kamera yang menghadap ke jalan gitu kan, ke jalan raya, untuk memantau dan mengawasi pengendara mobil atau kereta. Manakala nanti mobil itu mengendara dengan kelajuan di atas batas yang sudah ditentukan, maka itu akan masuk dalam kategori pelanggaran. Itu akan ditangkap, direkam oleh kamera guys. Selain itu, kalau pengendara atau driver dia sambil main handphone, itu juga akan kena pelanggaran guys, akan tertangkap oleh kamera, dan itu masuk dalam pelanggaran juga. Dan bentuk pelanggarannya itu kita tidak akan sadar pada saat itu ya, kita tidak akan sadar pada saat itu karena kita tidak didatangi langsung, kita tidak diberitahu secara langsung oleh penjaga lalu lintas di sana atau polis. Kalau yang sering kita jumpai di jalan, baik di Indonesia, itu biasanya kalau kita ada pelanggaran, itu ada kesalahan, kita akan langsung ditegur, langsung dikasih tahu oleh polisinya, ini kesalahan kamu. Tapi kalau yang ini tidak guys, kita tidak akan pernah tahu kalau kita tidak mengecek pelanggaran di portal website, dan juga bisa dicek melalui SMS. Nanti ada caranya, ketik ini dan kirim ke ini, seperti itu kalau melalui SMS. Dan kalau melalui portal website itu ada beberapa portal website yang menyediakan layanan seperti ini. Jadi canggih ya guys. Dengan adanya hal seperti itu, maka angka kecelakaan, angka kemalangan, angka risiko kematian di jalan raya itu akan teratasi gitu dengan adanya kamera pengawas ini. Kalau di Indonesia kan biasanya yang ada kamera itu cuma di tiap ada kalau di Indonesia itu biasanya ada kamera seperti itu, kamera pengintai itu biasanya setiap ada di
lampu di lampu traffic ya, lampu merah itu, lampu berhenti, untuk mengawasi atau memantau pengendara yang sekiranya melakukan pelanggaran di kawasan itu. Misalkan dia melebihi garis depan atau garis di sebelah gitu kan, itu akan tertangkap kamera dan itu dipantau langsung oleh petugasnya yang ada di kawasan situ. Awalnya cuma dikasih tahu ya bahwa kamu melanggar, tolong mundur. Jadi itu pakai mikrofon gitu ya, pakai suara gitu yang terdengar dari dekat kamera itu, ada mic-nya gitu, ada sound-nya, ada suara. Dan itu tidak di semua tempat, itu hanya ada di beberapa kawasan saja, tidak merata gitu. Ya provinsi, tidak semuanya ada. Jawa Timur ada, Jawa Barat ada, Jakarta mungkin ada juga, Jakarta apalagi ya seharusnya ada. Tapi di beberapa kota kecil tidak ada hal seperti itu, artinya tidak merata. Lagi yang unik di Malaysia ini adalah moto kalau di sini ya. Yang sering saya lihat di Indonesia yang namanya moto itu pasti ada plat nomor depan dan belakang. Plat nomor itu kan sudah ada standarnya, harus pakai yang bahan ini gitu kan, harus ada di depan, harus ada di belakang, harus ada. Jadi bahannya itu sama, memang ada standarnya. Kayak dari aluminium gitu kan, yang bentuk segi 4 gitu, nanti ada plat nomor, ditulis plat nomor gitu. Dan itu harus ada guys. Kalau misal di depan itu tidak ada plat nomor itu, maka itu akan termasuk pelanggaran. Kalau ketahuan polis di jalan raya itu akan kena denda gitu. Tapi di Malaysia uniknya ini adalah untuk yang berplat nomor ini cuma di belakang, yang ada papannya itu, papan aluminium atau apakah itu, cuman ada di belakang. Untuk depan itu semacam kayak suka-suka gitu, kayak cuman sekedar tulisan ditulis di depan lampunya itu, di depan kepalanya itu. Ini kan ada kan. Nah, ditulis di situ. Dan itu ditulis kayak suka-suka gitu, cuma dikasih kayak perban kayak apa gitu, tidak sama dengan yang di belakang. Dan saya lihat di depan tuh juga tidak ada tempat untuk plat nomor. Berbeda kalau di Indonesia kan memang sudah disediakan di depan, tidak disediakan satu space, memang itu memang untuk plat nomor. Kalau di Malaysia nampaknya tidak ada. Entah, saya tidak tahu, entah itu memang sudah dimodif atau gimana sehingga space untuk plat nomor itu tidak ada. Makanya untuk memberi nomor motor itu ditulis di kepala motornya. Saya nggak tahu ya, ini apa cuma karena yang saya lihat saja atau memang seperti itu secara keseluruhan. Tolong guys, boleh yang orang Malaysia boleh kasih penjelasan tentang ini. Ini di kolom komentar ya. Mana tahu saya salah atau kurang pengetahuan, boleh ditulis di kolom komentar. Dan kalau ini dipraktekkan di Indonesia, maka itu akan menjadi satu pelanggaran. Tidak boleh plat nomor motor itu ditulis sembarangan di depan. Harus ada plat papannya, harus ada plat seperti papan gitu, ditaruh di depan yang memang space-nya khusus untuk plat nomor gitu. Dan kadang saya di Malaysia ini kadang ada ditulis di pinggir, tulisannya itu diletak di pinggir, di tangki minyak itu kan, ditulislah di situ. Saya nggak tahu ya, mungkin kalau di Malaysia ini asal ada plat nomor diletak di depan ya atau di samping boleh, itu tidak kena pelanggaran, tidak kena saman oleh polisi ya. Namanya Malaysia, beda dengan Indonesia. Terus yang ketiga adalah hal unik yang saya alami di sini adalah di sini itu hampir setiap rumah pintunya itu dikasih pintu besi. Jadi sudah ada daun pintu nih. Di depannya lagi tuh dikasih pintu besi. Tidak hanya di kampung, bahkan di bandar pun, rumah flat pun, apartemen pun juga dikasih pintu besi.
menurut saya agak pelik ya, menurut saya. Karena di Indonesia saya tidak pernah menjumpai ada rumah, baik itu rumah di kampung, di kota, atau di mana gitu, tidak pernah rumah itu dikasih rumah di depan daun pintu itu dikasih pintu besi. Tidak pernah saya menjumpai hal itu, terutama di Jawa Timur. Saya memang tidak pernah menjumpai ada rumah, ada pintu rumah dan di depan daun pintu itu dikasih pintu besi lagi. Jadi kalau sudah pintu ya sudah, pintu itu saja, cuma satu. Dan kalau di Malaysia ini hampir yang saya jumpai rumah-rumah itu pintunya itu dikasih pintu lagi, selain pintu kayu dikasih pintu lagi berupa pintu besi, terbuat dari besi. Nah, hal ini pernah, karena saya penasaran ya, saya memang orang yang ini guys, orang yang suka kepo, suka penasaran dengan hal-hal yang baru saya jumpai gitu, yang tidak biasa menurut saya. Nah, kemudian saya bertanyalah kepada orang Melayu saat itu, kenapa ya di Malaysia ini kebanyakan rumah itu yang saya jumpai pakai pintu besi. Nah, dijawablah sama orang Melayu ini, katanya memang untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti maling, pencurian gitu kan. Biasanya ada orang mengkonsumsi narkoba atau dadah gitu kan, suka ini, kadang dia datang ke rumah warga mencuri benda-benda di sana seperti itu. Itu sih katanya yang melatar belakangi kenapa rumah-rumah itu dikasih pintu besi. Kalau di kampung sih wajar ya mungkin ya. Dan ini tidak hanya di kampung, di bandar-bandar pun juga seperti itu. Jadi di luar sudah ada pagar ya, sudah ada pagar besi, di dalam nanti sudah ada besi lagi di depan pintu. Tidak hanya di depan pintunya guys, di depan jendela itu juga dikasih besi gitu kan. Jadi agak pelik ya, misal jadi kalau menurut saya pribadi pemandangannya itu jadi kurang elok gitu. Misal ada pintu yang sudah bagus, jendela pakai kaca yang sudah bagus gitu kan. Jadi kurang terlihat bagus kalau dihadang dengan pintu besi tadi itu, jeruji besi tadi itu, jadi kurang elok menurut saya. Ya, yang namanya juga demi keamanan ya. Dan nggak apa-apa meskipun keindahan itu, keindahan pintu, keindahan jendela kurang terlihat, tapi kalau demi keamanan ya harus gitu. Mungkin di sini dulu rawan gitu ya. Untuk di Indonesia, untuk Jawa saya memang belum pernah menjumpai. Nggak tahu di kawasan lain ya, entah di Pulau Sumatera, Kalimantan, barangkali ada yang sama seperti itu. Di depan pintu itu dikasih pintu besi lagi. Saya nggak tahu. Kalau ada tolong komentar di kolom komentar gitu ya. Oke, sampai sekian. Kalau ada kesalahan dari penyampaian saya, mungkin penyampaian saya kurang tepat atau ada yang salah, boleh dikoreksi di kolom komentar. Saya sangat senang jika ada subscriber, ada viewers yang membetulkan, mengkoreksi perkataan saya. Oh gini loh, kamu kurang tepat, seperti ini yang betul. Saya suka seperti itu. Artinya saya melakukan kesalahan dan pada saat itu juga saya diberi penjelasan yang betul gitu. Dan kalau Anda suka dengan video ini, boleh di like dan boleh dibagikan ke sosial media kalian dengan meng-share video ini. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bunyikan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan dan dapat notification dari channel ini bila ada konten yang baru. Oke, sampai jumpa di next konten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.